Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di era digital seperti saat ini, satu disinformasi atau hoax saja dapat menyebar dengan cepat dan menjadi viral di masyarakat. Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya untuk memerangi infodemi yang membawa virus hoax atau berita bohong. Lalu apa saja disinformasi atau hoax dalam sepekan ini? Selengkapnya akan diulas oleh rekan Jason Sambo. Silakan Jason. Ya, Yohana dan juga pemirsa, disinformasi terkait dengan COVID-19 dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dan data jumlah hoax dan disinformasi yang sudah beredar terus diupdate oleh Kominfo dan juga diklarifikasi. Dan berikut ini diantaranya sejumlah berita-berita hoax atau berita bohong yang kemudian tersebar selama sepekan terakhir. Kita lihat ada informasi ini yang pertama terkait dengan vaksin COVID-19 yang diklaim berbahaya bagi ibu yang menyusui. Informasi ini beredar di media sosial Facebook, pemirsa, yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 berbahaya bagi ibu yang menyusui. Dan bahkan ini dalam narasi yang dituliskan di sini bahwasanya juga menyebutkan vaksin COVID-19 dapat membahayakan bayi dari ibu yang menyusui tersebut. Dan tidak hanya membahayakan bagi bayi saja, pemirsa, dalam statement atau tulisan di sini disebutkan bahwa people beware, do not take the vaccine under any circumstances if you want to have children. Artinya di sini secara tersirat juga menyatakan bahwa vaksin ini sangat berbahaya bagi Anda pria maupun juga wanita yang ingin mempunyai anak, atau secara sederhana ini dikatakan bahwasanya vaksin bisa membuat pria dan wanita menjadi mandul. Tulisan ini pun mendapatkan ratusan reaksi dari warganet dengan kemudian dibagikan ulang. Apakah kemudian pertanyaannya, vaksin COVID-19 ini berbahaya bagi ibu menyusui dan dapat menyebabkan kemandulan baik bagi para pria dan juga wanita? Kita akan coba cek faktanya bahwasanya kita lihat Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan pada Senin 15 Februari 2021 menyatakan untuk ibu menyusui ini sebenarnya boleh diberikan vaksinasi. Jadi tidak ada kriteria berapa lama sudah menyusui, tetapi begitu dia sudah melahirkan dan kemudian mulai menyusui, maka dia sudah layak untuk diberikan vaksinasi. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara dari vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang menyatakan artinya bahwa statement ini untuk vaksinasi terhadap ibu hamil sudah jelas aman. Dan bahkan tidak hanya Dr. Siti Nadia Tarmizi saja yang juga menyatakan terkait dengan keamanan vaksinasi COVID-19. Direktur Kedokteran Janin Ibu Rumah Sakit Wanita Michigan, yaitu Medicine von Voltager, Dr. Molly Stott, yang juga menegaskan bahwasanya vaksin COVID-19 ini justru memberikan manfaat, pemirsa, bagi bayi dari penularan virus. Karena antibodi yang didapat dari ibu yang menyusui yang sudah divaksinasi ini bisa ditransfer sebenarnya kepada bayi melalui ASI, dan sebenarnya ini dapat melindungi bayi yang sedang menyusui. Artinya kalau ada informasi bahwa vaksin COVID-19 ini berbahaya bagi ibu hamil dan dapat menyebabkan kemandulan, sudah dikonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Kita lihat lagi informasi hoax berikutnya. Ini pemirsa terkait dengan beredar sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan seorang ibu menggendong bayinya usai melahirkan secara sesar. Namun yang di sini yang menarik adalah ibu tersebut harus menggendong bayinya dengan pembatas berupa plastik. Dan dalam video tersebut terlihat petugas rumah sakit memberikan bayi kepada ibunya dengan pembatas plastik. Setelah menerima bayi itu, wanita yang terlihat memakai masker tersebut mengembalikannya ke petugas. Video tersebut juga diunggah kembali di media sosial Facebook dan banyak yang kemudian mengaitkan dengan penggunaan plastik dengan virus corona atau pandemi COVID-19. Bahkan di sini bisa dilihat bahwasanya sang pengunggah di video TikTok, captionnya bisa dibilang sangat provokatif. This is how babies are now being terrorized by COVID-19. Artinya di sini klaimnya bahwasanya mentang-mentang kita ada di pandemi COVID-19, jadi bayi yang kemudian lahir di masa pandemi COVID-19 akan diperlakukan seperti ini. Apakah kemudian informasi ini benar? Kita akan coba cek dalam keterangan berikutnya. Sudah dikonfirmasi ini, pemirsa, apakah benar atau tidak kemudian interaksi melalui ibu dan anak dan ada pembatas plastik, apakah kemudian ini ada kaitannya dengan corona atau tidak. Ternyata sudah dikonfirmasi oleh William Kamen selaku Direktur Layanan Obstetrik Anestesi Rumah Sakit Wanita di Boston, Amerika Serikat.
bahwasanya penggunaan tirai bening atau plastik itu memberikan pengalaman melahirkan secara sesar yang berbeda karena ada hubungan dan ikatan yang lebih baik antara ibu dan juga anak. Dan selain itu pemirsa, untuk praktek penggunaan dari tirai transparan ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwasanya penggunaan tirai plastik tersebut kemudian ini berhubungan dengan treatment yang harus dilakukan kepada ibu melahirkan pada saat pandemi COVID-19, tentu hal tersebut tidak benar dan bisa dibilang ini adalah disinformasi. Dan bahkan penggunaan tirai ini tujuannya adalah pemirsa sebenarnya adalah untuk juga menghindari infeksi pasca operasi sesar. Jadi informasi ini adalah hoax atau disinformasi. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, informasi yang kemudian beredar lagi ini sebuah pesan berantai di WhatsApp yang kemudian menyatakan atau mengklaim bahwa pemerintah Inggris menurunkan status COVID-19 karena bisa disembuhkan dengan paracetamol. Pesan tersebut mengklaim pemerintah Inggris menurunkan peringkat COVID-19 dari penyakit menular konsekuensi tinggi atau HCID. Kita lihat di sini bahwasanya dengan adanya postingan yang tersebar ini pemirsa lewat media sosial atau lewat SMS ini kemudian menggemparkan banyak orang dan membuat orang-orang bertanya-tanya apakah benar bahwasanya paracetamol ini bisa kegunaannya untuk mengobati COVID-19 dan juga kemudian kaitannya dengan turunnya status COVID-19 di Inggris. Kita lihat kebenarannya seperti apa pemirsa dalam slide berikut ini, bahwasanya pemerintah Inggris memang sudah menurunkan status COVID-19 yang sebab bisa disembuhkan dengan obat paracetamol itu sebenarnya adalah tidak benar pemirsa. Dan status COVID-19 ini diturunkan dari klasifikasi sebagai penyakit menular konsekuensi tinggi atau HCID, namun bukan karena COVID-19 bisa sembuh dengan paracetamol. Artinya pemirsa, sekali lagi pemerintah Inggris memang menurunkan status COVID-19 dari klasifikasi sebagai penyakit menular dengan konsekuensi tinggi atau HCID, namun bukan karena bisa sembuh dengan paracetamolnya. Namun meski COVID-19 tidak lagi masuk dalam HCID atau penyakit menular dengan konsekuensi tinggi, tetapi ini masih tergolong berbahaya. Dan bahkan pemerintah Inggris pun berupaya untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 di negaranya dengan melakukan yaitu lockdown pemirsa. Ini yang sudah dilakukan pada bulan Januari 2021 yang diharapkan bisa kemudian menurunkan angka positif COVID-19 di Inggris. Jadi kalau ada informasi terkait dengan apakah COVID-19 bisa disembuhkan dengan paracetamol, sekali lagi itu tidak benar. Dan kemudian kita lihat lagi apa informasi yang kemudian berkembang selama sepekan terakhir yang juga kita harus waspadai. Ini beredar informasi di media sosial Facebook juga pemirsa yang menyebutkan bahwa buah nanas ternyata bisa menjadi salah satu solusi untuk pengobatan COVID-19. Dan dalam unggahan tersebut, ekstrak buah disebutkan mampu untuk menurunkan protein akibat virus corona. Dan bahkan dalam sejumlah unggahan juga disebutkan seorang ilmuwan dari Australia yang mengatakan ekstrak nanas dapat melarutkan protein untuk mengobati virus corona. Dan ini pemirsa sebenarnya sudah juga dilihat atau disaksikan dan juga di-react oleh ratusan orang terkait dengan postingan ini. Banyak juga kemudian dari mereka yang mempertanyakan apakah kemudian benar bahwasanya ekstrak nanas ini bisa dijadikan obat untuk mengatasi sakit atau virus akibat corona atau virus COVID-19. Kita akan coba cek kebenarannya pemirsa. Sudah dikonfirmasi ini oleh Profesor David Morris yang mengatakan bahwasanya minum nanas tidak akan menyembuhkan seseorang dari penyakit COVID-19. Sudah jelas di sini pemirsa katanya tidak akan menyembuhkan seseorang dari COVID-19 atau penyakit corona sebab ekstrak tersebut harus dikombinasikan dengan zat lainnya. Ini artinya bantahannya yang dilakukan oleh Profesor David Morris ini sudah jelas bahwasanya memang ekstrak nanas tidak akan menyembuhkan seseorang dari penyakit corona dan harus dikombinasikan ekstrak nanas ini dengan zat-zat lain. Dan sebagai informasi tambahan ya pemirsa, berdasarkan penelusuran dari AFP bahwasanya foto yang digunakan dalam slide yang sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan yang beredar di media sosial dalam unggahan itu berasal dari saluran berita Australia 7 News yang ditayangkan sebenarnya pada 10 Agustus 2020 di kanal YouTube. Artinya memang itu diposting sebelum adanya pandemi COVID-19 pemirsa.
Jadi kalau ada kemudian yang menyatakan bahwasanya ekstrak nanas ini kemudian bisa digunakan atau menjadi rekomendasi untuk kemudian bisa digunakan mengobati atau meringankan gejala akibat virus corona, ini sama sekali tidak benar karena sekali lagi harus kemudian dikombinasikan dengan sejumlah zat-zat lain yang juga berasal dari makanan atau sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang lainnya juga. Dan pemirsa, demikianlah ini informasi-informasi yang kemudian salah atau misinformasi dalam sepekan terakhir. Kita lihat juga bahwasanya Kementerian Kominfo terus meningkatkan upaya untuk memerangi informasi yang membawa hoax atau berita bohong dengan menyediakan layanan pengaduan chatbox anti-hoax yang dirancang kemudian untuk menjawab setiap pertanyaan publik mengenai informasi yang masih diragukan kebenarannya. Untuk itu Anda pemirsa pastikan informasi mengenai COVID-19 didapat melalui sumber yang terpercaya dan juga resmi seperti lawancovid19.go.id dan kemudian situs Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Kominfo. Cerdas menerima informasi dan juga harus waspada terhadap hoax. Demikian informasi disinformasi yang salah dan kemudian sudah diklarifikasi selama sepekan ini. Saya kembalikan lagi ke Yohana. Baik, terima kasih Jason Sambo untuk ulasannya.